yang ketiga ini lebih parah ya. Ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Untuk customer AC yang curang yang ketiganya itu seperti ini. Jadi pada saat customer ingin memasang AC ya, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing pada teman-teman semuanya ya. Nah, hari ini kita akan sharing ya tentang oknum customer AC yang curang gitu ya. Kita akan jelaskan tentang apa sih customer yang curang itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kita. Oke teman-teman, langsung saja kita membahasnya. Jadi teman-teman ya, sebelum kita lanjut ya, kita di sini akan tekankan pada teman-teman bahwa penjelasan kali ini adalah untuk sharing pada teman-teman ya, bahwa ada ya ternyata tidak hanya tukang AC yang suka membohongi ya, atau istilahnya oknum ya, yang suka membohongi para customernya. Tetapi di sini ternyata customer juga bisa menipu para teknisi ya. Ya, salah satunya adalah saya pribadi ya. Saya selama hampir 15 tahun ya, itu pernah istilahnya ditipu oleh ya beberapa customer ya, oknum customer AC ya, dengan kerugian yang lumayan ya. Kalau menurut saya itu lumayan ya. Apa saja? Nah, yang pertama pada saat mungkin sekitar dulu pada waktu saya masih baru membuka usaha servis AC seperti itu ya, dan kebetulan waktu itu memang belum banyak job ya, belum banyak kerjaan, dan kebetulan di situ kita dipanggil oleh customer ya, dan kebetulan customer itu adalah kenal dengan teman saya ya, dan kita tidak berpikir panjang pada saat customer itu memanggil saya, kita langsung ya, padahal itu posisinya ya, lokasinya cukup jauh ya, kita tinggal di Bekasi Utara, dan customer itu kebetulan adalah pemilik usaha ya, obat-obatan herbal seperti itu ya. Itu lokasinya lumayan cukup jauh ya. Lokasinya di Salemba ya. Di Salemba ya. Kalau dihitung jarak itu lumayan cukup jauh ya. Kita saja waktu itu ya berangkat dengan menggunakan motor ya dari Bekasi Utara sampai ke Salemba, itu memakan waktu hampir 2 jam ya. 2 jam itu baru sampai ya. Itu pun dengan kondisi jalan yang tidak terlalu macet ya. Nah, apa sih kecurangannya? Nah, kecurangan adalah pada saat kita kan disuruh ya waktu itu untuk servis AC servis AC seluruh unit. Di situ sekitar ada 9 unit ya. Ada juga kerusakan di bagian PCB AC. Nah, kita break dulu teman-teman, ada pesawat lewat dulu ya.
Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi pertama-tama itu adalah servis AC seluruh unit, jumlahnya ada sekitar 9 unit ya. Yang selanjutnya ada juga AC ya yang rusak pada PCB-nya ya. Jadi AC itu tidak bisa hidup sama sekali ya, atau mati total ya ini. Dan itu kita lakukan perbaikan sampai nyala. Dan selanjutnya di situ ada juga 2 unit outdoor ya yang kapasitornya itu lemah ya. Jadi pada saat AC dinyalakan itu kompresor nyala dan motor fan itu tidak mau menyala. Nah itu ya teman-teman. Jadi pertama itu kita sudah mencuci seluruh unit ya, ada 9 unit. Selanjutnya ganti PCB ya, yang tadinya mati total menjadi hidup. Yang kemudian di situ ada ganti kapasitor 2 unit ya. Kalau di total ya, sebenarnya harga normal waktu itu ya, itu bisa tembus tagihannya itu sekitar 1 jutaan ya, 1 jutaan. Tetapi karena yang order adalah termasuk dari teman saya ya, karena kenal seperti itu ya. Jadi waktu itu kita kita diskon ya, harganya menjadi Rp750.000, servis AC 9 unit, ganti PCB dan ganti kapasitor 2 unit ya. Itu total tagihan kita sudah diskon 250 ribuan ya, menjadi 750.000 ya. Tetapi ya yang sangat-sangat menyakitkan adalah ya, itu pada saat kita buatkan nota ya, seperti ya, kita buatkan nota, kita serahkan kepada adminnya, dan yang sangat menyakitkan adalah sampai detik ini ya, hampir 15 tahun ini ya, tidak ada yang namanya istilahnya minta maaf ya. Itu boro-boro ya, bayar pun tidak ya. 750.000, padahal waktu itu sudah kita diskon 250.000 ya, harusnya 1 juta ya. Itu tidak dibayar sama sekali, 1 sen pun itu tidak dibayar ya teman-teman. Bayangkan ya, waktu itu kita berangkat bersama partner ya. Bayangkan waktu itu partner kita bayar per unitnya itu ya, mungkin perkiraan antara waktu itu per unit sekitar 15.000 waktu itu ya. 15.000 dikali 9 unit, ada perbaikan PCB, ada ganti kapasitor. Kita itu nombok ya teman-teman, kita nombok ya. Nah jadi untuk teman-teman ya, khususnya untuk para teknisi AC itu sebaiknya hati-hati ya, hati-hati, kita jangan sampai kita tertipu ya teman-teman, tertipu dengan penampilan ya, yang mungkin dari segi pekerjaannya bagus ya kan, gaji bagus, kantornya ada ya, tapi akhlaknya itu sangat buruk ya, padahal yang namanya hak orang itu harus dibayarkan ya, berapapun ya, itu harus dibayarkan. Karena apa? Kalau kita sebagai muslim ya, saya sebagai muslim itu yakin ya, bahwa apa yang kita istilahnya kita berbuat di dunia ini pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Jadi itu ya kita tekankan. Jadi tidak hanya teknisi AC yang bisa menipu para customer AC pun ya, sebagai oknum ya, dan itu juga bisa menipu teknisi AC ya. Nah itu satu ya teman-teman, itu satu tempat ya. Nah yang kedua kita ceritakan lagi ya. Jadi pada saat itu memang lokasi ini yang kedua ini cukup dekat ya, dan itu pun itu orang yang kebetulan kenal dengan saya, kenal dengan kerabat saya ya. Pada waktu itu kita memasang AC ya, bongkar pasang AC 3 unit ya, bongkar pasang AC waktu itu ya, jika dihitung ya 350.000 waktu itu ya. Mungkin sekarang bongkar pasang AC sudah tembus 450 sampai 500.000 ya. Waktu itu bongkar pasang AC itu hanya 350.000 ya. 350.000 kali 3 itu 1.500.000
ya. Nah, tetapi ya di sini kita ketemu lagi dengan customer yang curang seperti itu ya. Kita hanya dibayar 2 unit saja, yaitu Rp750.000, dan sisanya yang Rp350.000 itu 12 ampere ya teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman semuanya ya, khususnya untuk para teknisi ya, itu harus lebih hati-hati lagi ya. Dan kepada para customer juga ya, jangan sampai ya, jangan tega ya sama tukang AC ya. Karena tukang AC itu ya modalnya cukup lumayan ya, bermodal pengalaman dan material ya. Dan itu yang kedua ya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, ini lebih parah lagi ya teman-teman, lebih parah lagi ya. Jadi pada saat kita ada customer AC ya, order AC di situ ya, order AC di situ customer itu ini yang ketiga ini lebih parah ya. Ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Untuk customer AC yang curang yang ketiganya itu seperti ini. Jadi pada saat customer ingin memasang AC ya, dia itu beli AC dulu, beli AC dan beli pipa sendiri ya, beli pipa sendiri. Itu biasanya itu ya teman-teman, karena orang-orang semacam ini ya, itu bisa dibilang itu customer yang kikir ya. Customer kikir itu ya seperti dia beli AC sendiri, beli pipa sendiri, karena dia itu tidak mau ya memberikan kelebihan kepada teknisi AC. Padahal jika teknisi AC itu ya pada saat membeli pipa AC itu kan ya mencari keuntungan di situ ya. Padahal keuntungannya juga tidak terlalu banyak ya. Jika teknis AC membeli pipa misalkan harga 75.000, paling cari untung sekitar 25.000 ya, atau 20.000 kadang-kadang ya, tergantung teknisi customernya gitu ya. Nah, ini customer beli AC, beli pipa sendiri, dan tidak ada kabel, kemudian tidak ada selang air ya, selang air AC. Nah, kebetulan pada saat dia itu menelpon saya ya, dia bilang akan memasang AC, tolong datang besok. Oke, kita datang. Dan kebetulan waktu itu ya, kita itu membawa perlengkapan kabel ya, karena pipanya sudah ada dan kabelnya belum ada ya. Kita bawa perlengkapan kabel, yang kedua selang, yang ketiga ada board dan lain-lainnya ya. Jelas saja di situ ya, pada saat kita sudah memasang ya, memasang AC-nya sudah pipa hanya 3 meter ya, kita sesuaikan dengan panjang pipanya. Dan itu AC itu sudah tinggal nyala ya, karena sudah divakum, sudah dibuka keran outdoor seperti itu ya. Tinggal nyala ya. Benar saja ya, pada saat kita akan menyalakan, ternyata pada saat di sore hari itu jam 5 ya, jam 5 itu kan ya, situ sudah pada nutup ya, penjual pipa ya. Dan ini orangnya beralasan bahwa ini pipa harus mengikuti lekukan jalur ya, di tembok seperti itu ya, kan pasangnya di atas seperti itu ya. Saya bilang begini, Pak, ini pipa hanya 3 meter, Bapak yang beli ya, itu kalau dibikin sesuai ngikutin lekukan tembok ya, itu tidak bisa Pak, pipanya itu tidak cukup. Dan orangnya tetap ya memaksa seperti itu ya. Akhirnya apa, kita nggak mau ribut ya, akhirnya kita emosi ya teman-teman, kita emosi dan akhirnya kita apa, udah Pak, kebetulan waktu itu orangnya sedang di kantor ya, kita langsung saja, udah Pak, ini saya tinggal aja Pak, itu terserah Bapak lah gitu kan. Nah, bayangkan teman-teman, itu AC sudah tinggal on ya, tinggal nyalakan saja ya teman-teman. Nah, kita sudah pasang jalur pipa, pasang jalur air AC ya,
itu kita tinggal sama dan sama sekali tidak dibayar ya. Dari ongkosnya itu harusnya bayar 300.000 ya. Pertama, kabel itu pakai punya kita ya, itu kalau dihitung sekitar 5 meter itu pakai kabel yang mahal ya, yang ukuran besar 3 kali 2,5. Yang ketiga, selang air juga tidak dibayar. Bayangkan kalau di total ya, kabel 5 meter kali 25, 105 ya, mungkin perkiraan 150.000, selangnya 30.000, 180 sama 300, jadi hampir 500.000 rupiah melayang ya oleh customer curang. Yang ketiga ini lebih parah ya teman-teman. Nah itu yang ketiga ya teman-teman. Dan yang keempat, nah ini sebenarnya apa namanya, ini customer yang keempat, customer yang curang yang keempat ini ya, sebenarnya itu kita tidak terlalu besar ya kerugiannya ya, hanya di situ ya. Yang keempat adalah pada saat kita itu diminta untuk mengganti PCB itu ya, jujur saya teman-teman, belinya adalah 150.000 dan dengan jasanya adalah sampai 350.000 sampai 400.000 ya, itu jika di luaran. Karena berhubung ini adalah tetangga dan kebetulan punya anak bayi seperti itu ya teman-teman ya, pada waktu itu dia itu meminta saya memasang PCB dan dia bilang belum memegang uang. Saya bilang yaudah bos, saya talangin dulu nih ya, bayarnya besok seminggu kemudian nggak apa-apa. Dia bilang oke, pasang aja bang. Nah, setelah kita pasang dan AC normal kembali, ternyata apa, 1 minggu ternyata nggak dibayar, 1 bulan hanya janji, 2 bulan diam, dan pada saat kita ketemu dengan orangnya dia hanya bilang belum ada uang. Dan ternyata sampai sekarang kalau dihitung ya, itu sudah sekitar hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun ya, itu sama sekali tidak dibayar. Bayangkan ya, kita sudah mendinginkan kamarnya karena ada bayinya seperti itu ya, kita modal sendiri ya, minimal ya itu modal kita balikin lah ya, tetapi sama sekali tidak ya. Nah itu juga lumayan, itu bagian dari customer curang ya. Nah oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya, khususnya untuk para teknisi pemula. Itu harus hati-hati ya, jika ada yang ingin istilahnya pakai jasa terus kemudian bayarnya besok-besok, jangan dilayani ya, kecuali itu saudara kandung atau saudara dekat ya, itu boleh dilayani. Tapi kalau bukan, jangan ya, nanti kita yang rugi ya. Nah oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin.